Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarim, mahasiswa di Sipo Raja Haji Tanjung Pinang dengan nomor induk mahasiswa 19102060. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang reformasi birokrasi serta perkembangan paradigma pemerintahan. Kita ketahui bersama reformasi di Indonesia telah lebih dari 60 tahun berjalan. Akan tetapi perubahan-perubahan dan perkembangan sistem politik, sosial, dan ekonomi telah menyebabkan pula banyak perubahan yang signifikan di tanah air. Berbagai macam upaya dilakukan pemerintah untuk memperbaiki sistem yang ada di Indonesia. Sistem yang selama ini identik dengan sentralisasi, konvensional, otoriter, militeristik, dan berbagai julukan yang diletakkan dengan sistem birokrasi dan administrasi pemerintahan kita. Tapi setelah runtuhnya rezim Orde Baru, maka orientasi dan paradigma sistem birokrasi pun mengalami perubahan yang signifikan. Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini di mana sedang berlangsung perubahan paradigma yang meliputi pengaturan lembaga dari sentralistik ke desentralistis, dari kedaulatan negara menjadi kedaulatan rakyat, dan dari yang berorientasi kepada kekuasaan menjadi orientasi kepada pasar dan global. Baik, kita ketahui bersama reformasi birokrasi pada hakikatnya adalah merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan atau organisasi dan ketalaksanaan, yaitu bisnis proses dan sumber daya aparatur. Berbagai permasalahan dan hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan tidak berjalan dengan baik dan mulus karena banyaknya masalah-masalah yang menjadi sandungan. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, menjalankan aturan pemerintah yang baik, serta menciptakan pemerintahan yang bersih dan bagus, dan tata kelola perusahaan yang baik, serta menciptakan pemerintahan yang dinamis. Pada saat ini, reformasi birokrasi sangat kita butuhkan karena untuk menciptakan suatu aturan, pemerintah harus menyiapkan berbagai hal, yaitu supaya menciptakan pemerintah yang bersih dan bagus, kita membutuhkan aturan-aturan yang mengikat sehingga tidak ada kebocoran, tidak ada perselisihan, dan tidak ada hukum yang dilangkahi. Kita ketahui bersama dulu sebelum adanya reformasi, dalam mengurus segala sesuatu itu kita banyak berbelit-belit dan tidak efektif. Sehingga reformasi birokrasi sekarang inilah menciptakan perubahan-perubahan seperti perampingan kepengurusan atau perampingan organisasi, serta tidak berbelit-belitnya kepengurusan administrasi, akan tetapi efisien dan efektifnya sehingga masyarakat lebih menyukai. Kemudian partisipasi dari semua unsur pelaksanaan dan membuat kebijakan sehingga masyarakat lebih merasa hukum dan aturan ini adalah atau pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah itu dirasakan betul-betul mengena kepada masyarakat. Dan selanjutnya yaitu sumber daya manusia yang diperlukan lebih profesional dan lebih cekatan.
Sebelum reformasi birokrasi, sumber daya manusia itu asal-asalan, ataupun siapa orang tuanya, siapa keturunannya, maka dialah yang memegang tampuk pimpinan. Kemudian lagi, akuntabilitas administrasi diperlukan bagi terciptanya sistem yang bertanggung jawab dan transparan. Kalau dulu akuntabilitas administrasi itu memble, asal jadi. Artinya dia tidak transparan kepada masyarakat. Kalau sekarang masyarakat sudah bisa mengakses tentang pembangunan, tentang buku lintang, yaitu buku APBD daerah. Sebelum reformasi, masyarakat tidak bisa mengadopsi ataupun melihat buku-buku APBD itu. Kemudian kemitraan antara pemerintah dan swasta tidak lagi segregasi yang lebih kuat, sehingga tidak ada gap atau tidak ada jarak keduanya, sehingga semakin besar hubungan itu dan akhirnya menguntungkan kedua belah pihak. Kalau dulu banyak merugikan salah satu pihak. Mungkin itu saja dari saya tentang reformasi birokrasi. Intinya, dengan adanya reformasi birokrasi, kita lebih mengutamakan, kita lebih bisa menciptakan pemerintah yang baik, pemerintah yang bagus, dan pemerintah yang bersih, agar terciptanya kedinamisan di pemerintahan, karena aturan-aturan pemerintah yang jelas dan terukur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.